Hai. Pemerintah sudah mengeluarkan peringatan keras kios manapun yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi akan langsung ditutup. Ini adalah akhir yang tegas untuk praktik menaikkan harga yang sudah bertahun-tahun dan merugikan petani di seluruh negeri. Kementerian Pertanian sedang menindak tegas untuk memastikan subsidi sampai ke petani, bukan ke para pencatut. Dengan menutup kios-kios yang tidak patuh, pemerintah mengembalikan keadilan dan melindungi tulang punggung ketahanan pangan kita. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menegaskan pendiriannya. Tidak ada lagi peringatan, hanya tindakan. Jika ditemukan kios yang menjual di atas HT, segera cabut izinnya, perintahnya. Kebijakan tanpa toleransi ini memberdayakan pejabat di setiap tingkatan untuk bertindak cepat. Arahan menteri adalah janji kepada para petani, subsidi akan melayani mereka, bukan kepentingan bisnis. Dengan memangkas birokrasi yang berbelit-belit, pelanggaran kini langsung berujung pada konsekuensi. Menjamin harga pupuk yang adil adalah langkah pertama menuju ketahanan pangan nasional. Kampanye ini adalah prioritas utama, menandakan era baru akuntabilitas. Petugas penyuluh pertanian, sering disebut PPL, punya peran penting banget di dunia pertanian. Mereka adalah orang yang berdedikasi jadi jembatan antara kebijakan pertanian pemertani yang kerja keras buat kasih makan bangsa ini. Para petugas ini dibekali ilmu dan sumber daya buat bimbing dan dukung petani dalam terapkan cara-cara terbaik, tingkatkan hasil panen, dan pastikan metode pertanian yang berkelanjutan. Sekarang jadi pengawas terdepan pemerintah, yang rajin pantau sektor pertanian buat pastikan praktik yang adil dan cegah penipuan. Mereka jadi mata dan telinga kementerian, amati tren pasar, identifikasi masalah yang mungkin muncul, dan laporkan setiap kejanggalan yang bisa rugikan petani atau konsumen. Kewaspadaan mereka penting banget buat jaga persaingan yang sehat dan kembangkan ekonomi pertanian yang baik. Misi mereka, usaha yang luas banget yang meliputi bukan cuma pengawasan tapi juga pendidikan, dukungan dan penegakan hukum. Memantau harga pupuk di kios-kios dan melaporkan pelanggaran, memastikan petani tidak dikenakan harga berlebihan untuk kebutuhan penting. Mereka teliti memeriksa harga, membandingkannya dengan harga yang diatur, dan mendokumentasikan setiap perbedaan. Pemantauan yang rajin ini membantu melindungi petani dari pedagang yang tidak jujur, dan memastikan mereka mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, yang penting untuk memaksimalkan produksi tanaman. Hidup di tengah masyarakat petani, mereka sangat memahami kondisi lokal, tantangan unik dan peluang yang dihadapi petani di setiap daerah. PPL itu dipercaya dan tahu banget kondisi daerah. Mereka bangun hubungan yang kuat sama petani berdasarkan rasa saling menghargai dan pengertian. Mereka punya pengetahuan pertanian lokal yang tak ternilai, yang mereka bagikan sama petani buat bantu mereka beradaptasi sama perubahan kondisi dan tingkatkan cara bertani mereka. Kepercayaan dan keahlian lokal ini bikin mereka jadi agen perubahan yang efektif di komunitas pertanian. Diberi wewenang oleh menteri. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, mereka sekarang bisa langsung bertindak terhadap pelanggar. Ngasih pesan jelas kalau praktik curang gak bakal ditolerir. Wewenang ini bikin mereka bisa cepat tangani masalah kayak penipuan harga, pupuk di bawah standar, dan pelanggaran lain yang bisa rugikan petani dan rusak sektor pertanian. Kementerian janji dukungan penuh, memastikan PPL punya sumber daya dan dukungan yang mereka butuhkan buat jalankan tugas mereka dengan efektif. Dan perlindungan bagi petugas yang melaporkan penyalahgunaan, menjaga mereka dari potensi pembalasan atau intimidasi. Komitmen terhadap keselamatan petugas ini penting banget buat dorong transparansi dan akuntabilitas di sektor pertanian. Petani melaporkan kenaikan harga ke PPL, yakin bahwa keluhan mereka akan didengar dan ditindaklanjuti dengan cepat. Yang memverifikasi dan meneruskan kasus untuk penegakan hukum, memastikan bahwa mereka yang melanggar peraturan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sistem baru ini menciptakan jalur yang jelas, terdefinisi dengan baik, jalur yang bisa dilacak untuk akuntabilitas, mendorong transparansi dan keadilan di seluruh rantai pasok pertanian. Dengan PPL sebagai pusat, bertindak sebagai titik kontak utama bagi petani dan pemerintah, kebijakan jadi kenyataan di setiap desa, memastikan manfaat program dan peraturan pertanian sampai ke petani yang paling membutuhkan. Pendekatan lokal ini penting banget buat capai pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan tingkatkan taraf hidup masyarakat petani di seluruh negeri.
Pemerintah telah menetapkan HHT baru yang jelas untuk pupuk bersubsidi, berlaku mulai 1 Januari 2025. Urea Rp250 kilogram, NPK Rp2.300 per kilogram, NPK formula khusus Rp300 per kilogram. Harga-harga ini bersifat publik dan standar di seluruh Indonesia. Tidak ada lagi area abu-abu. Petani didorong untuk mengetahui tarif ini dan menuntut harga yang adil. HT memastikan keterjangkauan dengan negara menanggung sebagian besar biayanya. Harga di atas HT adalah ilegal dan akan ditindak. Transparansi memberdayakan petani untuk membela hak-hak mereka. Untuk tahun 2025, pemerintah mengalokasikan 9,5 juta ton pupuk bersubsidi, jumlah yang memecahkan rekor. Ini termasuk 4,63 juta ton urea dan 4,91 juta ton NPK, serta NPK formula khusus. Alokasi ini disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dan permintaan daerah. Peningkatan pasokan bertujuan untuk mencegah kelangkaan dan menstabilkan harga. Stok yang melimpah mengurangi peluang penimbunan dan inflasi harga. Tapi distribusi yang efektif adalah kuncinya. Penegakan hukum memastikan pupuk sampai ke petani dengan harga yang tepat. Investasi pemerintah diimbangi dengan pengawasan ketat untuk melindungi sumber daya vital ini. Petani sudah lama mengeluh tentang pupuk yang langka, pupuk yang mahal, dan proses penebusan yang rumit. Reformasi baru-baru ini mengubah hal ini, distribusinya lebih lancar, dan pupuk lebih mudah ditemukan. Prosedur yang disederhanakan dan logistik yang lebih baik telah mengurangi penundaan dan hambatan. Integrasi data antara petani, kios, dan distributor menyederhanakan proses. Jaringan pengiriman yang ditingkatkan memastikan pengiriman tepat waktu ke kios-kios lokal. Petani sekarang mendapatkan pupuk dengan harga dan waktu yang tepat, meningkatkan hasil panen dan pendapatan. Pergeseran dari frustrasi ke optimisme menandakan kemajuan nyata. Reformasi pemerintah akhirnya memenuhi janjinya. Perjuangan ini bukan hanya melawan kios nakal, insiden terisolasi yang mungkin terlihat seperti pelanggaran kecil. Ini adalah perang melawan mafia pupuk. Jaringan yang sangat mengakar dan terorganisir, yang telah secara sistematis mengeksploitasi sistem terlalu lama. Ini bukan tentang beberapa oknum, ini tentang membongkar seluruh organisasi kriminal. Jaringan terorganisir telah memanipulasi distribusi, menciptakan kelangkaan buatan, dan mengalihkan sumber daya untuk keuntungan ilegal mereka sendiri. Mereka telah menjalin jaring penipuan yang membentang di seluruh sektor pertanian, menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga. Petani, tulang punggung bangsa kita, diperas habis-habisan, tidak mampu membeli kebutuhan pokok yang mereka perlukan untuk menggarap lahan dan memberi makan negara. Konsekuensinya sangat luas, memengaruhi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Pemerintah berkoordinasi dengan penegak hukum di semua tingkatan, dari polisi setempat hingga lembaga nasional, untuk meluncurkan investigasi komprehensif dan membawa para penjahat ini ke pengadilan. Upaya terkoordinasi ini sangat penting untuk mengungkap jaringan korupsi yang rumit. Untuk membongkar operasi kriminal ini, penggerebekan sedang dilakukan, bukti disita, dan individu dibawa untuk diinterogasi. Tidak ada batu yang akan dibiarkan tak terbalik dalam pengejaran keadilan ini. Penangkapan besar-besaran mengirimkan pesan yang jelas. Korupsi tidak akan ditoleransi. Seluruh kekuatan hukum akan dijatuhkan kepada mereka yang berusaha mengeksploitasi sistem untuk tujuan egois mereka sendiri. Penumpasan ini menargetkan seluruh rantai pasokan, dari titik produksi hingga distribusi akhir kepada petani, dari distributor hingga pejabat yang terlibat. Mereka yang telah mengkhianati kepercayaan publik dan memfasilitasi korupsi ini akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Pendekatan sistematis ini bertujuan untuk reformasi yang berkelanjutan, bukan hanya perbaikan sementara. Kami berkomitmen untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel yang mencegah eksploitasi di masa depan, dan melindungi miliaran dana negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung petani kita dan memperkuat sektor pertanian kita, bukan mengisi kantong para penjahat. Membersihkan sektor ini, melindungi petani dan sumber daya nasional. Memastikan masa depan yang berkelanjutan dan sejahtera untuk semua. Tujuannya, mengklaim kembali program subsidi untuk mereka yang seharusnya dilayani. Untuk memastikan bahwa sumber daya vital ini mencapai petani pekerja keras yang paling membutuhkannya, memberdayakan mereka untuk mengolah lahan dan berkontribusi pada ketahanan pangan bangsa kita. Perubahan besar sedang terjadi.
mengantarkan era baru untuk distribusi pupuk. Aturan-aturan baru sedang diterapkan secara menyeluruh, memengaruhi setiap tahap rantai pasokan, dari produsen hingga pengecer lokal. Ini bukan hanya penyesuaian kecil, ini merupakan perubahan mendasar dalam cara industri beroperasi. Untuk memastikan akses yang adil bagi semua petani, alokasi yang lebih besar sedang direncanakan dan didistribusikan secara strategis. Ini berarti pasokan yang lebih andal, terutama sangat penting selama musim puncak ketika permintaan melonjak. Tujuannya adalah untuk menghilangkan kekurangan dan memastikan bahwa setiap petani memiliki sumber daya yang mereka butuhkan untuk mengolah tanaman mereka secara efektif. Dan untuk menjamin aturan-aturan ini dipatuhi, tindakan penegakan yang tegas sedang diberlakukan. Inspeksi rutin, sanksi berat untuk pelanggaran, dan kebijakan tanpa toleransi untuk kegiatan ilegal adalah bagian dari rencana. Ini bukan hanya tentang menghukum pelanggar, ini tentang menciptakan budaya kepatuhan dan akuntabilitas. Upaya-upaya komprehensif ini mengubah rantai pasokan pupuk, menyederhanakan operasi, dan meningkatkan transparansi di setiap tingkatan. Dari titik asal hingga lahan petani, setiap langkah sedang dipantau dan dioptimalkan dengan cermat. Pemerintah beralih dari perbaikan reaktif yang hanya mengatasi masalah setelah muncul, ke regulasi proaktif dan preventif. Pendekatan berwawasan ke depan ini bertujuan untuk mengantisipasi masalah potensial dan menerapkan perlindungan sebelum dapat memengaruhi petani. Sistem digital yang ditingkatkan melacak setiap transaksi, memberikan visibilitas waktu nyata terhadap pergerakan pupuk di seluruh negeri. Teknologi canggih ini memungkinkan identifikasi cepat terhadap hambatan, pengalihan, dan ketidakberesan lainnya. Sistem pelacakan komprehensif ini mempermudah deteksi pelanggaran, memungkinkan pihak berwenang untuk merespons dengan cepat dan tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan. Deteksi dini adalah kunci untuk mencegah gangguan yang meluas dan melindungi petani dari praktik yang tidak adil. Untuk memastikan transparansi dan mencegah penimbunan harga, kios harus menampilkan HT atau harga eceran tertinggi dengan jelas dan mencolok. Ini memberdayakan petani untuk membuat keputusan yang terinformasi dan menghindari eksploitasi oleh pengecer yang tidak jujur. Dan untuk lebih memperkuat sistem, petani didorong untuk melaporkan ketidakberesan, menciptakan jaringan kewaspadaan dan akuntabilitas. Saluran telepon khusus dan sistem pelaporan daring tersedia untuk memfasilitasi proses, memastikan bahwa setiap suara didengar. Peran dan tanggung jawab yang jelas di setiap tingkatan rantai pasokan menciptakan sistem yang mengatur diri sendiri, di mana setiap peserta bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tanggung jawab yang terdistribusi ini menumbuhkan budaya kepatuhan dan mempromosikan perilaku etis. Pada akhirnya, keseimbangan kekuatan bergeser kembali ke petani, memberi mereka kendali yang lebih besar atas mata pencarian mereka, dan memastikan mereka memiliki akses ke sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang. Pemberdayaan ini adalah inti dari visi pemerintah untuk sektor pertanian yang makmur. Pendekatan komprehensif ini memberi mereka kepastian dan perlindungan, melindungi mereka dari volatilitas pasar, dan memastikan pasokan input penting yang stabil dan dapat diprediksi. Dengan reformasi ini, pupuk akan tersedia saat dibutuhkan, dengan harga yang tepat, memberdayakan petani untuk merencanakan tanaman mereka dengan keyakinan, dan memaksimalkan hasil panen mereka. Perombakan regulasi ini adalah tulang punggung, memberikan stabilitas dan struktur yang dibutuhkan untuk sektor pertanian yang berkembang. Ini adalah fondasi janji pemerintah untuk memberdayakan produsen pangan, memastikan masa depan yang aman dan sejahtera bagi semua yang berkontribusi untuk memberi makan bangsa. Semua upaya ini bertujuan untuk satu hal, melindungi dan memberdayakan petani Indonesia. Petani adalah fondasi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Akses yang adil terhadap pupuk berarti hasil panen yang lebih tinggi, pendapatan yang lebih baik, dan komunitas pedesaan yang lebih kuat. Reformasi pemerintah adalah investasi langsung dalam swasembada pangan. Dengan menegakkan aturan, Indonesia sedang membangun sektor pertanian yang tangguh dan produktif. Penindakan ini mengembalikan martabat dan peluang bagi petani. Memastikan mereka mendapatkan dukungan yang layak adalah langkah nyata menuju masa depan yang aman dan swasembada.